Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Purwandana dengan NIM 26 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Mosaik Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Apresiasi Sastra Indonesia di Sekolah Dasar. Tapi pembahasan yang akan saya bawakan itu adalah yang pertama itu adalah hakikat penilaian, di mana hakikat penilaian itu akan membahas tentang pengertian penilaian dan tujuan dari penilaian itu sendiri. Lalu yang kedua ada penilaian pembelajaran mendengarkan, ketiga penilaian pembelajaran berbicara, dan keempat penilaian pembelajaran membaca, kelima penilaian pembelajaran menulis, dan yang terakhir keenam ada penilaian pembelajaran apresiasi sastra. Untuk yang pertama, hakikat penilaian. Penilaian adalah ketercapaian suatu pembelajaran yang dapat dilihat berdasarkan batasan kriteria tertentu sesuai dengan kajian materi yang dibahas di dalamnya. Atau dalam arti lain, penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian siswa berdasarkan kriteria tertentu. Penilaian tidak hanya bertujuan untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk memahami proses belajar yang sudah dilaksanakan. Lalu ada pendapat dari Black dan William dalam Basuki dan Haryanto 2014 yang berpendapat bahwa penilaian adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan para siswa sebagai dalam menilai diri sendiri yang kemudian digunakan untuk sebagai informasi yang dapat digunakan sebagai feedback untuk memodifikasi kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian dapat dicapai dengan melakukan pengukuran. Pengukuran dalam konteks pendidikan ini merujuk pada proses sistematis yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif mengenai. Yang ketiga, penilaian dapat dicapai dengan melakukan pengukuran. Pengukuran dalam konteks pendidikan ini merujuk pada proses sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif mengenai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Baik, lalu ada tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang pertama itu untuk memberikan informasi mengenai orientasi baru dalam penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar ini lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, tidak hanya mengukur nilai atau hasil akhir. Lalu yang kedua, tujuan penilaian dapat memberikan wawasan tentang konsep penilaian hasil belajar yang dilaksanakan pada tingkat kelas oleh pendidik. Penilaian hasil belajar di tingkat kelas berfungsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan siswa. Yang ketiga, memberikan rambu-rambu penilaian hasil belajar. Rambu-rambu ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana penilaian itu harus dilakukan agar hasilnya valid dan objektif. Dan yang keempat, untuk memberikan prinsip-prinsip perencanaan, pengolahan, dan pelaporan hasil penilaian. Prinsip perencanaan penilaian mencakup penyusunan instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta memperhatikan keanekaragaman siswa. Ya, ada penilaian pembelajaran berbicara. Menulis dan berbicara memiliki kesamaan, yaitu sebagai kegiatan produksi bahasa dan bersifat menyampaikan informasi. Ketika kita menulis ataupun berbicara, maka di situ ada ide atau argumen dari pikiran kita yang perlu disampaikan. Ketika kita menulis, maka ide tersebut akan tertuang dalam bentuk tulis, dan ketika kita berbicara, maka ide atau argumen itu akan tertuang dalam bentuk lisan. Dan yang kedua, berbicara menjadi kegiatan kompleks yang melibatkan beberapa faktor, seperti yang pertama, kesiapan belajar, kegiatan berpikir, kesiapan praktek, motivasi, dan bimbingan. Kesiapan belajar dalam berbicara itu adalah proses di mana kita mematangkan materi atau mematangkan topik pembahasan yang akan kita bawakan dalam suatu forum ataupun dalam penugasan tertentu yang membutuhkan kita untuk berbicara. Jadi kesiapan belajar ini tujuannya adalah supaya apa yang kita sampaikan itu bisa mengandung manfaat serta ilmu dan wawasan baru yang akan didengar oleh audiens. Yang kedua adalah kegiatan berpikir. Berbicara sebagai kegiatan berpikir artinya ketika kita berbicara itu kita dibarengi dengan berpikir, yang mana kita berpikir untuk memilih
kata atau diksi apa yang akan kita pilih, kalimat seperti apa yang akan kita pilih, serta apa yang akan kita sampaikan. Itu semua dalam rangka berpikir secara sistematis. Lalu yang ketiga ada kesiapan praktek. Sebelum berbicara, kita harus memiliki kesiapan praktek supaya ketika kita sedang berbicara, kita tahu apa yang akan kita bicarakan dan kita tahu konteks situasi audiensnya. Lalu yang keempat ada motivasi. Motivasi dalam berbicara itu artinya seperti dorongan untuk apa berbicara, dengan tujuan apa berbicara. Seperti contoh, para peserta didik diminta oleh guru untuk maju ke depan kelas dan berbicara itu dengan tujuan atau motivasi, salah satunya mungkin penugasan dan juga motivasi atau dorongan untuk diberikan apresiasi ataupun nilai dari seorang guru. Dan yang terakhir ada bimbingan. Faktor berbicara, bimbingan itu artinya sebelum kita berbicara dalam konteks forum-forum besar ataupun akademis, kita perlu yang namanya bimbingan atau mentor supaya kita bisa terlatih berbicaranya. Namun pada faktor bimbingan ini opsional ya. Jadi para peserta didik ataupun mahasiswa bisa belajar secara otodidak maupun menggunakan mentor. Yang ketiga, pembelajaran berbicara perlu ditingkatkan karena pada kenyataannya masih banyak siswa yang sulit berbicara ketika didaulat berbicara di depan kelas. Dan yang keempat ada pendapat ahli dari Faris dalam Supriyadi tahun 2005 menyatakan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara penting dikuasai agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir, membaca, menulis, dan mendengarkan. Penilaian keterampilan berbicara ini mencakup 3 aspek. Aspek yang pertama itu bahasa lisan yang digunakan, dan bahasa lisan yang digunakan itu meliputi lafal dan intonasi, pilihan kata, struktur bahasa, serta gaya bahasa yang digunakan. Lafal dan intonasi itu adalah ketika pembicara itu menjaga nada dan intonasinya sesuai dengan konteks di mana dia berbicara dan apa yang dia bicarakan. Lalu pilihan kata digunakan untuk memperindah kalimat atau diksinya, dan struktur bahasa digunakan untuk memperjelas ide yang disampaikan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk lisan, dan serta gaya bahasa itu untuk meyakinkan audiens supaya tidak terlihat kaku. Dan yang kedua, isi pembicaraan meliputi hubungan isi topik, struktur isi, kuantitas isi, dan kualitas isi. Isi pembicaraan ini lebih mengarah kepada apa yang akan kita bicarakan dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk kita public speaking. Antara kualitas dan kuantitas isi topiknya itu dinilai seperti apa. Lalu yang ketiga, teknik dan penampilan, yaitu meliputi gerak-gerik, mimik wajah, kontak dengan audiens, dan juga volume. Lalu yang keempat, penilaian pembelajaran membaca. Yang pertama, membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Seperti yang sudah dibahas di sebelumnya, membaca itu sama halnya dengan berbicara dan menulis, yang mana adalah proses untuk penyampaian informasi yang berisikan ide atau pemikiran ataupun gagasan yang akan disampaikan. Yang kedua, keterampilan membaca menjadi dasar utama tidak hanya bagi pengajaran bahasa, tetapi bidang pengetahuan lainnya. Semua ilmu pengetahuan itu memiliki dasar, yakni secara tekstual, yaitu kita harus berpedoman kepada teks atau teori sebelum kita bisa mempraktikkan ilmu itu dan menguji ilmu itu. Lalu yang ketiga, proses dan penilaian pembelajaran membaca hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tahapan membaca. Dan tahapan membaca itu ada 3. Yang pertama ada prabaca, kedua saat baca, dan ketiga pasca baca. Untuk tahap prabaca, pembaca ini fokus utamanya adalah mempersiapkan siswa untuk memahami teks yang akan dibaca. Jadi kalau dalam konteks pembelajaran, tahap prabaca ini guru mengadakan proses diskusi dengan
berbagai pertanyaan dan juga opini yang berkaitan dengan topik yang akan dibaca. Tujuannya apa? Supaya para peserta didik itu dapat menyesuaikan ketika mereka sudah pada tahap saat baca. Lalu yang kedua adalah tahap saat baca. Saat baca ini terjadi saat siswa memulai membaca teks. Nah, pada tahap ini fokus siswa yaitu untuk memahami teks secara keseluruhan. Setelah tahap saat baca, yang terakhir ada tahap pasca baca atau setelah baca. Tahap pasca baca itu adalah tahap saat setelah membaca. Tahap ini bertujuan untuk memastikan pemahaman dan membantu siswa merefleksikan teks yang telah dibaca. Kemampuan membaca setiap tingkat kelas tidaklah sama. Oleh karena itu, penilaian pembelajaran membaca permulaan terfokus pada kejelasan pengucapan huruf vokal, konsonan, dan diftong. Karena mereka semua itu adalah rangkaian yang membentuk sebelum kita membaca teks secara keseluruhan. Lalu yang kelima, penilaian pembelajaran menulis. Menulis menjadi salah satu kegiatan berkomunikasi dalam pemenuhan kebutuhan primer dalam kebudayaan dan peradaban modern. Kebutuhan primer artinya adalah kebutuhan utama bagi manusia. Mengapa menulis itu penting? Karena peradaban kita, perkembangan intelektual kita, perkembangan ilmu pengetahuan kita dari zaman kuno sampai sekarang zaman modern itu selalu berkembang dalam bentuk tulisan. Tulisan-tulisan itu mengandung ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu yang dapat diserap oleh generasi berikutnya, dan generasi berikutnya itu yang berhasil untuk menyintesakan ilmu sebelumnya untuk menghasilkan tesis baru, yang mana itu menjadi ilmu pengetahuan baru yang kita terapkan atau kita pelajari saat ini. Artinya menulis itu adalah kegiatan yang penting untuk menuangkan ide pikiran kita, untuk menuangkan pesan kita yang nantinya akan diturunkan atau diajarkan oleh peserta didik dan atau orang lain. Untuk menilai kemampuan menulis yang paling langsung tentu dengan meminta siswa untuk menulis. Ya, seorang guru sebelum memberikan tes kemampuan menulis pastinya akan memberikan tugas menulis kepada para peserta didiknya. Dan tugas menulis itu sangat bervariasi bentuknya, baik itu menulis secara ilmiah ataupun menulis secara fiksi atau dalam bentuk karya-karya sastra, yang mana nantinya hasil dari tulisan itu guru dapat menilainya. Kemahiran menggunakan bahasa tulis adalah kemahiran yang diperoleh melalui pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan. Sebelum kita mahir menulis, kita harus mengalami proses yang pertama itu pengajaran. Pengajaran adalah proses yang dilakukan oleh guru yang diajarkan kepada para peserta didik, atau mungkin dalam konteks mahasiswa yang dilakukan oleh dosen dan diterapkan diajarkan oleh mahasiswanya. Lalu tahap yang kedua itu pembelajaran. Para peserta didik ataupun mahasiswa itu mengalami proses belajar, bagaimana ia meresap ilmu baru dan menerapkannya kepada kehidupan nyata. Dan yang tahap terakhir adalah pelatihan. Adalah tahap di mana para peserta didik atau mahasiswa itu mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari secara teoritis dan dipraktikkan secara praktis. Ini ada pendapat dari Hartig dari Hippel tahun 1973 yang mengemukakan tujuan menulis sebagai berikut. Di sini ada tujuan menulis, ada 7 jumlahnya. Yang pertama adalah assignment purpose atau menulis untuk tujuan penugasan. Dalam konteks dunia pendidikan, para peserta didik tentunya akan seringkali menjumpai tugas-tugas menulis yang diberikan oleh seorang guru. Dan dari situlah kita menulis dalam konteks assignment purpose atau tujuan penugasan. Lalu yang kedua adalah tujuan menulis untuk tujuan altruistik. Altruistik itu secara singkatnya adalah tujuan kebaikan untuk sesama, yaitu di mana keadaan para peserta didik ataupun mahasiswa itu diminta untuk menulis yang sekiranya itu bermanfaat dan dapat dibaca oleh masyarakat lain. Contoh teks-teks dari penulisan tujuan altruistik ini adalah seperti contoh artikel kesehatan ataupun artikel tentang penggunaan suatu
barang atau tertentu yang nantinya itu akan dibaca oleh orang lain dan itu akan bermanfaat oleh orang lain. Dan pada penulisan tujuan altruistik ini sifatnya tanpa imbalan. Artinya orang merelakan dirinya untuk menulis sesuatu yang bermanfaat untuk dikonsumsi orang lain tanpa mengharap imbalan. Yang ketiga ada persuasive purpose atau tujuan persuasif. Menulis dengan tujuan persuasif ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi orang lain atau mengajak orang lain supaya mereka setuju atau supaya mereka tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Nah, contoh teks-teks yang menggunakan unsur persuasif ya seperti contoh teks iklan atau layanan jasa, dan masih banyak lagi teks-teks yang sifatnya itu mempengaruhi atau memikat daya tarik orang lain. Lalu yang keempat, informational purpose atau tujuan informasi, yaitu di mana ketika kita menulis dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain. Seperti contoh kita menulis informasi akan sesuatu dengan data dan fakta serta dengan pembahasan yang jelas, yang mana sekiranya ketika orang lain membaca itu maka akan mendapatkan informasi baru. Dan yang kelima ada self-expressive purpose atau dengan tujuan untuk mengekspresikan diri sendiri. Nah, ketika kita menulis dengan tujuan untuk mengekspresikan diri sendiri, artinya kita menulis berdasarkan misal pengalaman pribadi, terus apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, kita tulis. Biasanya teks-teks self-expressive purpose ini dalam bentuk puisi, jurnal pribadi, atau buku diary. Lalu yang keenam ada creative purpose atau tujuan kreatif. Dalam menulis tujuan kreatif ini biasanya para peserta didik diminta oleh guru untuk menulis yang mana sifatnya itu menghasilkan karya sastra, gak hanya karya sastra, karya secara keseluruhan. Misal dalam bentuk novel, puisi, cerpen, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada problem solving purpose atau tujuan penyelesaian masalah, yaitu di mana ketika kita menulis sesuatu tujuannya adalah untuk menguraikan masalah sekaligus untuk memberikan solusi yang sekiranya itu efektif untuk menyelesaikan penguraian masalah yang tadi. Yang keenam, ada penilaian pembelajaran apresiasi sastra. Pembelajaran apresiasi sastra Indonesia di sekolah itu tidak berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran yang mandiri, melainkan hanya menjadi bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Sastra secara mendalam, secara radikal, dan secara komprehensif itu hanya ditemukan di perguruan tinggi. Ketika di jenjang sekolah seperti SD, SMP, dan SMA, pengajaran sastra itu hanya menjadi bagian kecil dari mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan keautentikan budaya dan sosial serta estetika penulisan dalam bentuk karya sastra. Secara ideal, terjadi kaitan yang erat antara pengajaran bahasa Indonesia dengan pengajaran apresiasi sastra. Mengapa antara bahasa dan sastra itu memiliki keterkaitan yang erat? Karena sastra itu menggunakan bahasa sebagai medium ekspresinya, sedangkan bahasa itu dapat diajarkan secara kontekstual melalui karya sastra yang otentik. Sehingga antara bahasa dan karya sastra itu selalu memiliki keterkaitan yang erat. Karena sastra juga menggunakan bahasa sebagai mediumnya, dan juga pengajaran bahasa juga dapat menggunakan karya sastra sebagai model pembelajaran yang dapat menarik dan lebih bermakna bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah terkait dengan 3 tujuan khusus. Yang pertama itu dengan tujuan menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Kematangan emosi akan sosial itu adalah salah satu unsur dari karya sastra. Ketika para peserta didik itu membaca karya sastra, maka diharapkan di situ para peserta didik akan timbul kesan emosional, kesan-kesan rasa yang akan diinterpretasikan oleh para peserta didik. Lalu yang kedua, tujuannya adalah untuk menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang ketiga, menghargai, dengan tujuan untuk menghargai
menghargai dan membanggakan karya sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya, saya juga ada sama di bagian 17. Jadi pertanyaannya, apakah pembelajaran apresiasi sastra dapat membantu meningkatkan toleransi antar budaya di kalangan siswa? Oke, pertanyaannya saya tanggung dulu selanjutnya. Ya, perkenalkan saya Daniel Fernando Fasaki dengan NIM akhir 18. Bagaimana cara memastikan bahwa penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar tetapi juga proses belajar siswa? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertama pertanyaan dari Juan, yaitu tentang apakah pembelajaran apresiasi sastra dapat membantu meningkatkan toleransi antar budaya di kalangan siswa. Jadi pembelajaran apresiasi sastra dapat secara efektif meningkatkan toleransi antar budaya dengan memperkenalkan siswa dan nilai, tradisi, dan pengalaman dari berbagai latar belakang budaya. Melalui karya sastra, siswa diajak memahami perspektif yang beragam dan membangun empati terhadap pengalaman orang lain. Diskusi yang diangkat dan tema-tema sastra juga membuka ruang untuk membahas isu keberagaman, diskriminasi, dan untuk membahas isu pentingnya kesetaraan. Isu-isu tersebut adalah isu-isu dalam dunia kemanusiaan yang mana itu dibungkus dalam karya sastra dan itu dapat diajarkan kepada para peserta didiknya. Dengan memahami budaya lain sekaligus memperkuat identitas budayanya sendiri, siswa dapat membangun sikap saling menghormati dan wawasan global yang lebih luas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yudan, yakni tentang cara memastikan bahwa penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga proses belajar siswa. Untuk memastikan penilaian tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga prosesnya, guru dapat menerapkan penilaian formatif yang berfokus pada pembelajaran, pada observasi, refleksi, dan umpan balik selama kegiatan pembelajaran. Penggunaan rubrik holistik dapat membantu menilai keterlibatan, kreativitas, dan usaha siswa. Selain itu, tugas berbasis proyek atau portofolio memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman melalui proses yang terstruktur. Melibatkan siswa dalam penilaian diri atau penilaian sesama juga memberikan wawasan lebih mendalam tentang bagaimana mereka belajar dan berkembang selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu ya. Baik, sekian dari presentasi yang akan saya sampaikan. Kalau tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.